Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pertama-tama kita bersama memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur kepadanya, zat yang atas karunia-Nya kita bisa dikumpulkan di tempat terbaik di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri teladan kita, kepada uswah dan panutan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum, kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimah, para pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita pahami bersama, yang telah kita saksikan bersama, yang telah kita rasakan bersama, bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat-sangat banyak. Dan akan banyaknya nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dipastikan kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, niscaya kita pasti tidak mungkin bisa menghitungnya. Kenapa? Karena sangat banyak nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa? Karena sangat mahal nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian ma'asyiral muslimin, dari sekian banyak nikmat,
yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmat yang paling besar dari sekalian nikmat-nikmat yang lain, adalah ketika dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ketika dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala kita bisa melafalkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah, dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kalau nikmat harta, kalau nikmat kesehatan itu Allah berikan kepada semua para hambanya, tetapi untuk nikmat an-nutqu bisyahadataini, nikmat ketika dengan izin Allah kita bisa melafalkan dua kalimat syahadat, hanyalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka para hamba-hambanya yang terpilih, yang diberikan kepada mereka hamba-hambanya yang dicintainya, dan di antara mereka adalah kita yang duduk bersama di tempat yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin, maka ketika baginda sallallahu alaihi wasallam sungguh pun telah berusaha memberikan hidayah Islam ini kepada pamanda tercinta beliau Abu Talib, maka karena hidayah ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan diberikan hidayah ini kepada mereka yang Allah cintai, Allah kehendaki, dan Abu Talib termasuk yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan hidayah Islam, untuk bisa mendapatkan hidayah melafalkan dua kalimat syahadat, maka akhirnya dia meninggal dalam keadaan kafir, meninggal dalam keadaan tidak melafalkan dua kalimat syahadat. Maka ketika baginda sallallahu alaihi wasallam bersedih atas apa yang beliau saksikan, paman tercinta beliau yang hidup bersama beliau, bahkan mendukung dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sudah berusaha maksimal untuk bisa menghadirkan hidayah Islam kepadanya, dan ternyata karena Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, maka dia meninggal dalam keadaan kafir. Maka ketika baginda sallallahu alaihi wasallam bersedih atas apa yang terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkannya, "Qul innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya engkau walaupun seorang nabi, walaupun seorang rasul, walaupun sudah berusaha untuk memberikan hidayah kepada Abu Talib, sesungguhnya engkau tidaklah bisa memberikan hidayah bahkan kepada orang yang paling engkau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha, tetapi Allah Subhanahu wa taala sajalah zat satu-satunya yang memberikan hidayah kepada mereka yang dikehendakinya, dan termasuk mereka adalah kita yang duduk bersama di tempat yang mulia ini. Maka hendaklah setiap kita selalu mengingat firman Allah Subhanahu wa taala yang selalu dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap khutbah beliau. Di sana
beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang di akhir ayatnya berbunyi wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau sekali-kali mati kecuali mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan membawa dua kalimat syahadat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa dua kalimat syahadat yang jika seorang laki-laki melafalkannya disebut dia muslim, yang jika seorang wanita melafalkannya dia disebut muslimah, adalah kalimat yang bukan hanya sekedar kita lafalkan, adalah kalimat yang bukan hanya setiap kita membacanya, tetapi dia adalah kalimat yang bernilai bagi pemiliknya manakala kita bisa menghadirkan syarat-syaratnya. Dan satu di antara syarat-syarat yang harus kita hadirkan bagi setiap kita yang telah melafalkan dua kalimat syahadat adalah al-ilmu. Kita mengetahui al-ilmu, kita memahami makna yang dikandung oleh dua kalimat syahadat yang telah kita lafalkan tersebut. Dan dia adalah merupakan syarat yang pertama sebelum yang lain. Mengetahui, memahami, mengerti makna yang dimaksud dengan dua kalimat syahadat yang telah kita ikrarkan. Ma'asyiral muslimin, ketika kita telah melafalkan syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka mengharuskan seorang yang telah melafalkan kalimat pendek ini menghadirkan peribadahan yang dilakukannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa lainnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Maka lisan setiap kita dan siapapun yang sudah melafalkan syahadat kita yang pertama adalah selalu menyampaikan slogannya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, pengorbananku, sembelihanku, kemudian hidupku dan matiku, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada yang lainnya. Itulah makna yang dimaksud dengan syahadat kita yang pertama. Maka jika ternyata terbukti kita sudah melafalkan syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, dan ternyata kita beribadah bukan hanya kepada Allah tetapi kita juga beribadah kepada selainnya, maka berarti sesungguhnya kita belum memahami makna yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, mereka para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap umatnya. Maksud tujuannya adalah agar umat setiap para nabi dan rasul tidak terkecuali
beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beribadah kepada selainnya. Beribadah hanya kepada Allah artinya mentauhidkan Allah dalam beribadah, dan tidak beribadah kepada yang lainnya artinya dia tidak terjatuh dalam perbuatan syirik. Ma'asyiral muslimin, tentang ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghuta, dan benar-benar telah kami utus, kata Allah, dan benar-benar telah kami utus setiap umat seorang rasul an i'budullaha, agar umat tersebut beribadah hanya kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah artinya adalah mentauhidkan Allah dalam beribadah. Wajtanibut taghuta, dan mereka semuanya menjauhi dan mereka semuanya meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, mereka para nabi dan rasul disebut sebagai bersaudara. Innal anbiya'a ikhwatun, sesungguhnya seluruh para nabi adalah bersaudara, bukan karena mereka lahir dari rahim yang sama, bukan karena mereka lahir dari bapak ibu yang sama. Dikatakan mereka ikhwatun, bersaudara, karena tugas yang dibawa oleh mereka adalah satu: mengajak kaumnya agar kaumnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, dan mengajak kaumnya agar mereka tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa al-anbiya adalah ikhwatun, mereka para nabi adalah bersaudara, selanjutnya baginda Rasulullah melanjutkan wa dinuhum wahidun, dan agama para nabi adalah satu, dan agama itu berbunyi agar semua mereka beribadah hanya kepada Allah, dan agar semua mereka tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, agar semua mereka mentauhidkan Allah dalam beribadah, dan agar semua mereka tidak terjatuh dalam perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, itu makna yang dimaksud dengan syahadat kita yang pertama. Adapun makna yang dimaksud dengan syahadat kita yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka makna yang dimaksud dengan syahadat kita yang kedua, wa alla na'budallah illa bima syara'ah, dan kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ibadah yang mencontoh, yang mensuri tauladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salat kita seperti salatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka haji dan umrah kita seperti haji dan umrahnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka salat kita seperti salat baginda sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kamu, kata Nabi, sebagaimana engkau melihat aku salat. Haji dan umrah kita, jika kita ada kesempatan ke sana, seperti haji dan umrahnya baginda sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum, hendaklah engkau mengambil, mencontoh tata cara haji dan umrah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin, syahadat kita yang pertama
buahnya adalah ikhlas kita dalam beribadah. Dan syahadat kita yang kedua, buahnya adalah ittiba'ur rasul, mengikut, mensuri taladani baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam kita beribadah. Ma'asyiral muslimin, kita yang mengaku cinta kepada Allah sesungguhnya adalah cinta yang palsu. Kita yang mengaku cinta kepada Allah adalah cinta yang tidak sah, kecuali kalau cinta kita kepada Allah diwujudkan dengan mengikut, mensuri taladani baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin, baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akan hal ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad kepada siapa? Kepada semua kita, para pengikutnya, kepada semua mereka para sahabat-sahabatnya. In kuntum tuhibbunallaha, jika engkau mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka hendaklah engkau mengikutiku sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah engkau menjadikanku sebagai suri tauladan di dalam kita beribadah. Dan ketika ma'asyiral muslimin, ketika kita beribadah mensuri taladani baginda sallallahu alaihi wasallam, maka buah yang akan kita raih dari ibadah kita, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kapan? Ketika pernyataan cinta kepada Allah diwujudkan dalam bentuk mengikut, mensuri taladani Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan cintanya kepada kita, dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang kita baca di muqaddimah nasihat ini, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, silahkan diperhatikan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam ini. Apa beliau katakan? Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku, kata Nabi, pasti masuk surga kecuali yang enggan. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Berita yang Rasulullah sampaikan kepada mereka para sahabat radhiyallahu anhu, menjadikan mereka takjub, menjadikan mereka heran. Apa ada di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang enggan masuk di dalam surganya, tempat yang di dalamnya berisikan semua kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang bahagia, sebagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu al-jannata khalaqallahu ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi qalbin bashar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surganya, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan di dalamnya keindahan, kebahagiaan yang belum pernah engkau saksikan. Wala udunun sami'at,
kebahagiaan, keindahan yang belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara fi qalbin basar, bahkan keindahan, kebahagiaan yang belum pernah dirasa oleh rasa yang kita miliki. Apa ada seorang yang akan masuk surga? Tentu tidak mungkin. Maka mereka para sahabat bertanya, qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah mereka yang akan masuk surga ya Rasulullah? Apa ada umatmu yang akan masuk surga ya Rasulullah? Maka ma'asyiral muslimin, terhadap pertanyaan mereka para sahabat radhiyallahu anhum, Baginda sallallahu alaihi wasallam jawab dengan jawaban yang ringan. Apa kata Nabi? Man ata'ani dakhalal jannata, barang siapa yang taat kepadaku, kata Nabi, maka baginya surga. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka berarti dia enggan masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin, la ikraha fid din. Di dalam kita beragama tidak ada paksaan. Semuanya dikembalikan kepada masing-masingnya. Di depan kita surga dan pintunya, di depan kita neraka dan pintunya. Ketika masing-masing berharap untuk masuk ke surga, maka kita lalui pintunya. Sebagaimana ketika kita tidak berharap masuk ke dalam neraka, maka jangan pernah kita buka pintunya. Maka ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya itulah pintu surga, dan kemaksiatan kita kepada Allah dan Rasulnya itulah pintu neraka. Ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya bagi kita adalah surga dan sekalian kenikmatan dan kenikmatannya. Kedurhakaan kita kepada Allah dan Rasulnya itu artinya adalah pintu neraka dengan sekalian kepedihan dan kepedihannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah, maka pasti kita berharap meraih ibadah yang terbaik. Sebagaimana ketika berlomba, maka semua kita pasti berharap menjadi juara nomor 1. Atau kalau tidak, maka juara bukan di akhir, bahkan bukan di tengah, tetapi masuk dalam peringkat yang pertama. Ibadah yang kita lakukan juga seperti itu. Jika kita ingin ibadah yang kita lakukan mendapat nilai plus, mendapat nilai tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita, maka hal yang harus kita perhatikan adalah keikhlasan kita dalam beribadah yang pertama, dan upaya kita untuk mensuri tauladan baginda sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Maka di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan kita membacanya sebelum kita tidur adalah surat Tabarak. Ketika di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah, zat yang di tangannya kekuasaan dalam segala halnya terjadi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah
yang maha berkuasa di dalam segala sesuatu. Siapa dia? Allazi khalaqal mauta wal hayata. Dia adalah zat yang menciptakan mati dan hidup. Apa tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita, siapa kita yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak. Walaupun yang paling banyak tentu lebih baik daripada yang sedikit, tetapi ukurannya adalah yang paling baik. Maka seorang tabi'i ditanya, dan dia adalah yang bernama Al-Fudail ibnu Iyad. Dia ditanya, ya Ustaz, man ahsanuna amalan, siapakah manusia yang paling baik di antara kita amalnya, yang paling baik di antara kita ibadahnya? Maka beliau menjawab, akhlasahu wa aswabahu, bahwa ibadah seseorang yang paling baik adalah ibadah yang paling ikhlas dan ibadah yang paling benar. Dan yang dimaksud dengan yang paling ikhlas artinya adalah an yakuna lillahi ta'ala, bahwa ibadah yang dilakukannya semata-mata untuk dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala tempat kepada siapa dia beribadah. Ikhlas lillahi ta'ala. Dan kemudian benar artinya adalah di dalam dia beribadah selalu mencontoh, mencuri tauladani baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, kemudian beliau menutup nasihatnya dengan kalimat indah. Kata beliau, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban la yuqbal. Sesungguhnya amal ibadah kita seandainya sudah ikhlas lillahi ta'ala dan belum mencontoh baginda sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak ibadah kita, maka tidak diterima ibadah kita. Sebagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang tersebut dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, sebuah kitab kecil yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, murid Al-Imam Asy-Syafi'i, salah satu di antara imam mazhab yang 4. Maka di sana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal, barang siapa yang beribadah yang tidak ada pada kita perintahnya, yang tidak pada kita contohnya, fahuwa raddun, maka ibadah itu ghairu maqbul, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak menghadirkan suri tauladan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah. Sebaliknya, wa innal ibadata idza kana sawaban wa lam yakun khalisan la yuqbal. Sesungguhnya ibadah yang kita lakukan apabila sudah mengikut mensuri taladani baginda sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak ikhlas, la yuqbal, maka ibadahnya juga tidak akan diterima. Maka bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintah kecuali di dalam beribadah hanya semata-mata mengharap dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau katakan kemudian, hatta yakuna khalisan sawaban, maka ibadah menjadi ibadah yang terbaik ketika ikhlas yang pertama dan ketika benar yang kedua.
maka ma'asyiral muslimin ikhlas lillahi ta'ala, dan benar artinya adalah mencontoh, mensuri taladani baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, apa yang kita sampaikan dalam beberapa menit yang telah lewat adalah sesuatu yang mungkin sudah berkali-kali kita dengar, tetapi hajat untuk kita ulang-ulang itu sangat penting, karena ini berhubungan dengan hal yang besar yang kita harap, dan hal besar itu adalah diterimanya ibadah kita, dan ujung dari ibadah kita adalah dapatnya kita surga dengan sekalian kenikmatan dan kenikmatannya. Ma'asyiral muslimin, itu barangkali sedikit kalimat yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga sedikit yang bisa kita sampaikan bermanfaat, dan kemudian kita akhiri pertemuan singkat kita dengan kita berdoa, doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian ma'asyiral muslimin, sedikit kalimat yang bisa tersampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.